Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh, tidak perlu bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau kita mengikuti tuntunan para sahabat Rasulullah dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, hadirin hadirat serta pendengar radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan halaqah Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan rahmatnya kepada kita. Sampai pada detik ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani kita, masih sempat untuk hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Harapan dan doa kita semoga amal ibadah salat yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan Nabi yang sangat mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingan, petunjuk dan tuntunan beliaulah sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, yang mengenal Allah, yang melaksanakan setiap perintah, dan kita tahu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan dan tuntunan baginda Rasulullah, kita akan menjadi sebagai hamba-hamba masa jahiliyah yang tidak mengenal aturan apapun. Bahkan dengan ditunjuk, diutus baginda Rasulullah pun ternyata masih ada hamba-hamba Allah yang tidak peduli dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku awal jumpa mungkin dengan saya ba'da Ramadan ini, sangat sepantasnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya karena ini masih di bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum adalah sebuah tradisi yang dibiasakan oleh ulama-ulama salafus salih, yaitu ulama-ulama para sahabat atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Kalau kita membaca sejarah ulama salaf ini, ulama ataupun para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari diceritakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat saling bertemu di hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan kata-kata ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi yang menyalami orang lain mengucapkan dan yang disalami juga saling mengucapkan kata-kata yang sama. Mengapa para jamaah sekalian, para sahabat dan ulama-ulama salaf itu membiasakan mengucapkan kata-kata tersebut? Nah, itu diceritakan karena mereka meskipun dalam pandangan kita mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah, mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melaksanakan ibadah di siang hari, di malam hari, melaksanakan salat di malam hari, melaksanakan puasa sunat di siang hari. Kalau di luar bulan Ramadan ya, kalau dalam bulan Ramadan yang melaksanakan puasa wajib Ramadan lalu mengadakan salat di malam hari, tarawih yang kita namakan sekarang, dan qiyamul lail, sangat rajin dan sangat banyak ibadah yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya angkuh dengan amal ibadah tersebut. Mereka merasakan amal ibadah yang mereka lakukan sangat kecil. Mereka merasakan jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Coba kita bayangkan para jamaah sekalian, para sahabat Rasulullah masih ragu dengan amal yang mereka lakukan, takut dan khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, karena mereka selalu khawatir, selalu merasa kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan dalam beribadah. Mungkin ada di antara mereka yang merasa masih ada hal-hal yang belum tepat sesuai yang dianjurkan oleh agama, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ada kekhawatiran, ketakutan seperti itulah, maka pada saat mereka saling bertemu di hari raya Idul Fitri atau di hari-hari bulan Syawal ini, mereka selalu mengucapkan, mendoakan. Itu doa para jamaah sekalian. Artinya semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya pikir kita juga sangat sepantasnya mengikuti praktek amal ibadah para sahabat Rasulullah dan para ulama-ulama tabi'in. Pada saat kita saling bertemu, terutama di bulan-bulan Syawal, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, sangat sepantasnya juga kita memperbanyak ucapan atau doa tersebut dengan harapan semoga amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah amal ibadah puasa atau amal-amal ibadah sunat lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, berinfak, berzakat dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh, tidak perlu bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan.
Kalau kita mengikuti tuntunan para sahabat Rasulullah dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, khawatir sekali mereka, walaupun mereka begitu banyak, begitu tekun, begitu rajin beribadah kepada Allah, tidak pernah sombong sedikit pun. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa bukanlah amal ibadah kita semata-mata yang membuat kita masuk syurga. Ada sebagian orang para jamaah sekalian, pada saat telah banyak beribadah, pada saat banyak melakukan amal ibadah sunat, bangun di tengah malam, salat tahajud dan salat witir, lalu di siang harinya merasa senang, bahagia, bangga dengan keyakinan seolah-olah dosanya sudah dihapuskan Allah, semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat angkuh dan sombong yang tidak pernah dimiliki oleh para sahabat Rasulullah. Kita banyak beribadah, alhamdulillah, tapi tidak perlu sombong, tidak perlu yakin sekali bahwa amal ibadah kita diterima Allah dan amal ibadah kita akan membawa kita ke dalam syurga. Pada saat baginda Rasulullah mengatakan, bukanlah amal ibadah semata-mata yang menjamin seseorang masuk ke dalam syurga. Pada saat baginda Rasulullah mengucapkan sabda tersebut, lalu para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai baginda Rasulullah, apakah hal seperti ini juga berlaku bagi dirimu wahai Rasulullah? Apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Bukan amal ibadahmu yang membuat masuk ke dalam syurga?" Baginda Rasulullah menjawab pada waktu itu, "Sama, saya juga seperti itu," kata Rasulullah. "Bukan amal ibadah saya semata-mata yang membuat saya masuk syurga, tetapi yang membuat saya dan Anda, umat Islam, umat yang beriman masuk ke dalam syurga adalah karena kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita." Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, baginda Rasulullah selalu mengharapkan ridha dan cinta Allah selain melaksanakan ibadah, karena ridha, cinta dan kasih sayang Allah lah yang membuat kita bisa dimasukkan ke dalam syurga, bukan ibadah kita yang kita banggakan, karena belum tentu ibadah kita membuat kita masuk ke dalam syurga. Sama seperti pada saat Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, ayat yang sangat sering dibaca di bulan suci Ramadan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sama sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Moga-moga dengan melaksanakan puasa kamu akan menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhkan setiap larangannya. Itu hanya sebuah harapan. Tidak otomatis orang yang berpuasa akan menjadi hamba yang takwa. Hanya harapan saja. Apabila kita melaksanakan ibadah puasa sesuai tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang akan menjadi hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Makanya sekali lagi para sahabat sangat sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kiranya Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang kita bercapek-capek berjaga di malam hari tadarus, menahan diri di siang hari. Semoga amal ibadah yang dengan susah payah kita lakukan sebagai hamba yang bernafsu
namun mau kita melaksanakan, semoga Allah akan menerima amal ibadah tersebut di sisinya, terutama akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, satu tantangan besar yang selalu kita hadapi adalah kesabaran. Jadi orang yang melaksanakan puasa tidak akan mampu melaksanakan puasa tanpa sabar, tidak mampu menahan diri dari melakukan hal-hal yang merusak amal ibadah puasa, mencaci, mengumpat, memarahi orang, memfitnah orang, tidak akan mampu kita tahan tanpa ada kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sabar adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya dalam pandangan agama. Dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu banyak sekali disebutkan kata-kata sabar. Dan ini tidak hanya kita realisasikan, kita terapkan dalam ibadah puasa. Kita kalau sudah melaksanakan puasa dengan baik dan diterima Allah, syukur diterima Allah dengan menerapkan kesabaran dalam banyak hal. Maka kesabaran yang seperti itu sebenarnya tidak saja dituntut di bulan Ramadan, juga kita perlu teruskan kesabaran kita dalam mengharungi kehidupan yang penuh tantangan ini. Tanpa sabar, kita dikhawatirkan akan kembali lagi menjadi hamba-hamba Allah yang kotor lagi. Padahal kita telah menjadi hamba Allah yang fitrah suci. Tapi tanpa kesabaran, tanpa menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, kita akan kembali lagi menjadi hamba-hamba setan, hamba-hamba yang memperturutkan keinginan hawa nafsu sehingga ternoda kembali. Baru saja lebih kurang 10 hari yang lalu kita tinggalkan, kita sudah menjadi hamba-hamba yang bersih. Semoga kebersihan kita, kesucian kita itu tetap dapat kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan menerapkan kesabaran seperti yang pernah kita terapkan di bulan suci Ramadan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Zakarallahu ta'ala as-sabra fil Qur'ani fi naifin wa sab'ina mawdi'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesabaran dalam Al-Quran lebih dari 70 tempat. Jadi kata sabar dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, lebih 70 tempat. Wa adhafa aktsarat darajati wal khairati ila sabri wa ja'alaha thamaratan lahu. Allah menghubungkan sebahagian besar derajat dan kebaikan dengan kesabaran, serta menjadikannya sebagai buah dari kesabaran itu sendiri. Ini maksud ucapan Imam Al-Ghazali ini adalah banyak derajat kemuliaan dan berbagai bentuk kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah selalu dikaitkan dengan sifat sabar. Artinya, seseorang yang memiliki kesabaran akan mendapatkan derajat yang tinggi dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan derajat yang tinggi dan berbagai kebaikan itu sebagai buah dari kesabaran tersebut. Ini artinya para jamaah sekalian, derajat yang tinggi dan berbagai kebaikan yang diperoleh seseorang
adalah hasil atau buah dari kesabaran yang dia tanamkan dalam hidupnya. Dengan perkataan lain, kesabaran adalah sebab utama yang melahirkan kemuliaan dan berbagai kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini maksud dan kesimpulan dari ucapan Imam Al-Ghazali, artinya modal hidup kita itu adalah sabar. Dalam praktek kehidupan masyarakat para jamaah sekalian, sering orang menerapkan sabar ini cuma di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, nilai kesabaran sudah tidak ada lagi dimiliki oleh manusia. Jadi seolah-olah sabar itu hanya di bulan Ramadan. Seolah-olah ketaatan itu hanya di bulan Ramadan. Maka sebahagian ulama salaf mengatakan, kun abdan rabbaniyan, jadilah kamu itu hamba Allah yang hamba rabbanian. Dia hamba rabbani, hamba Tuhan. Wala takun abdan ramadanian, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Artinya, kalau kita sebagai hamba Allah yang mengaku diri beriman dan percaya kepada Allah yang dituntun oleh baginda Rasulullah, janganlah cuma beribadah karena Ramadan. Makanya dikatakan, jangan kamu menjadi hamba Ramadan. Orang yang menjadi hamba Ramadan itu beribadah hanya di bulan Ramadan. Tapi jadilah kamu hamba Rabbani, hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Ramadan, sekarang Ramadan sudah tidak ada lagi, maka ibadah pun sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita menjadi hamba Rabbani, hamba Tuhan, Tuhan hidup dan kekal selamanya. Kita beribadah, kita bersabar dalam hidup ini, bukan saja di bulan Ramadan, maka perlu kita sabar, hidup dan taat menjalankan ibadah juga di bulan-bulan selain Ramadan, di bulan Syawal dan 11 bulan yang lainnya selain dari bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin sejak hari pertama Idul Fitri, orang sudah mulai nampak sebagai hamba Ramadan, tidak merasa bersalah lagi pada saat berbohong, tidak merasa bersalah lagi ketika sesekali mengucapkan kata-kata kotor. Kenapa? Karena sudah lagi bukan lagi bulan Ramadan. Padahal beribadah bukan saja bulan Ramadan, tapi tetap berada dalam ibadah pada 11 bulan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam hal ini juga mengutip firman Allah, wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurna kalimat janji Tuhanmu yang terbaik bagi Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur mengutip riwayat dari Hasan Al-Bisri mengatakan, Bani Israel tidak diberi apa yang mereka dapatkan kecuali karena kesabaran mereka. Jadi apapun yang kita mohon kepada Allah, apa yang kita harapkan dari Allah, kita tidak akan diberikan tanpa ada kesabaran. Allah berfirman, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Modal kesabaran seperti di bulan Ramadan kita terapkan di bulan lain, maka dengan modal kesabaran itu akan diberi pahala yang tidak diduga-duga. Dalam kitab tafsir Al-Wasit dikatakan Allah Subhanahu wa taala menguatkan secara tegas pemberian pahala khusus bagi orang-orang yang bersabar, yang taat menjalankan perintah-perintahnya dengan ungkapan sumpah di dalam firman-Nya, wala najziyannal ladzina sabaru. Kata sumpah yang disebutkan dalam ayat ini dikatakan oleh pengarang kitab tafsir ini digunakan nun azmah. Artinya nun yang menunjukkan keagungan Allah untuk mendorong mereka agar memiliki ketahanan yang kuat, tetap teguh menghadapi gangguan kaum musyrikin terhadap mereka, serta bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjalani setiap kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali juga, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi hamba yang beruntung. Dalam tafsir Al-Wasit dikatakan, wal ma'na ya ayyuhalladzina amanu isbiru ala masyaqqit ta'at min wajibat yajibu fi'luha wa manhiyat yatahattam tarkuha. Bahwa ayat ini menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah terhadap kesulitan dalam menjalankan ketaatan, baik dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan maupun dalam meninggalkan larangan yang harus ditinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Al-Ghazali juga mengutip firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa ada batas. Lalu Imam Al-Ghazali mengucapkan sebuah kata, fama min qurbatin illa wa ajruha bitaqdirin wa hisab illa sabra. Maka tidak ada satu pun ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali pahalanya dihitung dan ditentukan, kecuali kesabaran. Jadi amal ibadah yang lain ditentukan balasannya, tetapi kalau sabar itu tidak ditentukan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan bahwa sabar itu bukan saja di bulan Ramadan, tetapi juga kita mampu sabar dalam beribadah pada 11 bulan lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kita untuk melakukan kesabaran, ketaatan di luar bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah juga berpesan kepada para sahabat beliau, seperti beliau mengatakan dalam sebuah hadis mengakhiri tausiah kita pada malam hari ini. Baginda Rasulullah mengatakan, an Abdillah bin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun bimisli fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dia biasa bangun malam untuk beribadah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kita biasa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka teruskanlah amal ibadah seperti itu
di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin inilah tausiah kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم